Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, tutorial kali ini kita akan melihat bagaimana caranya membuat sebuah homepage di website ya. Homepage itu adalah halaman utama ya. Seperti contoh ini teman-teman. Ini adalah website saya ya. Di homepage misalnya di sini ada slider, kemudian ada sidebar, ada kategori-kategori tertentu ya, ingin kita pilih-pilih ya. Kemudian misalnya contoh lainnya seperti ini ya. Ini ada website namanya satumedia.net ya. Ini ada ini grid namanya ya. Ini grid. Kemudian kita di sini bisa atur kategori-kategori ya di homepage-nya ya. Nah, cara membuat ini dia ada beberapa cara teman-teman. Ada yang menggunakan plugin, ada yang sudah bawaan dari theme dari websitenya, kemudian juga bisa dengan menggunakan shortcode. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu menggunakan bawaan dari theme ya, karena teman-teman sudah mendapatkan bonus theme Gonzo dan Sahifa yang bisa teman-teman atur pembuatan homepage-nya ya. Ya contohnya seperti ini Gonzo ya. Nah, untuk Gonzo sendiri itu teman-teman dia tidak banyak bisa kita atur, ada dua pilihan dia ya. Kita coba login ya, di sini misalnya login, ini dashbarnya. Kemudian di bagian default box style ini kita tinggal milih di sini teman-teman ya. Ini tinggal milih. Tapi kalau misalnya kita ingin ubah itu nantinya bisa menggunakan plugin, misalnya teman-teman bisa cari saja nama pluginnya nanti homepage plugin ya, misalnya gitu. Nah, sekarang kita coba misalnya teman-teman memakai theme Sahifa seperti saya ini ya, theme Sahifa, dan kita bisa atur begini. Kemudian juga kita bisa buat grid yang seperti ini ya, supaya terlihat lebih indah. Nah, caranya teman-teman buat dulu sebuah halaman baru ya. Di sini saya buat halaman baru ini ya. Teman-teman silahkan kasih judul di sini, misalnya judul halaman barunya homepage ya, homepage. Di sini karena saya sudah pernah buat homepage, maka saya buat homepage 2 ya. Nah, di sini untuk theme Sahifa ya. Sahifa, untuk theme Sahifa, dia di sini ada page builder ya, page builder teman-teman. Nah, teman-teman klik dulu page buildernya. Nah, maka muncul seperti ini ya. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan. Nanti bisa kita masukkan ke sini homepage ya. Nanti ada yang misalnya kategori motivasi, dia ada yang slider berjalan seperti ini ya. Kemudian ada yang begini, ya, memanjang ke bawah. Nah, di sini dia ya aturannya. Nah, caranya sangat mudah. Kita hanya tinggal drag and drop saja teman-teman ya. Ini kita klik saja ya, ini ya. Misalnya kita mau buat blog yang seperti ini ya, kita klik saja ininya, apa ini namanya, blognya, layoutnya ya. Kemudian di sini tinggal kita atur kategorinya, mau kategori apa ya, kategori yang ada di website kita ya. Misalnya ini sudah banyak ya, tinggal kita pilih saja, misalnya saya maunya tutorial gitu ya. Kemudian di post order ini ya, yang post order ini kita bisa milih latest post ataupun random post. Kalau latest post berarti dia akan menampilkan postingan-postingan terakhir dari website kita, sedangkan random dia akan mengacak ya, setiap orang login itu akan mengacak. Nah, saran saya untuk website yang selalu diupdate itu pilih latest post. Kemudian yang jarang diupdate pilih saja random post, karena dia akan menampilkan posting-posting yang lama juga ya teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman bisa milih number of post to show. Nah, mau berapa yang ingin ditampilkan ya. Ini bisa teman-teman biarkan saja seperti itu ya. Nah, ini kan sudah ada satu kategori. Nah, kemudian ini misalnya tadi saya pakai yang ini ya. Nanti kalau yang itu tampilnya begini ya, review IM ini ya, begini. Kemudian saya mau pasang yang ke bawah begini. Nah, itu saya bisa milih lagi yang ini teman-teman. Saya klik, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini bisa kita close ya, kita kecilin. Kemudian tinggal kita pilih di sini misalnya download gratis. Kemudian di sini latest post. Kemudian ininya 5 ya. Oke. Kemudian kan ini masih 1. Nah,
kita akan meletakkan di sampingnya lagi. Kita pilih lagi satu lagi ya, seperti ini. Dan ini bisa di drag atau and drop teman-teman ya, bisa teman-teman taruh di atas, taruh di bawah, angkat ke atas lagi gitu ya. Kemudian dilepaskan. Nah ini kita pilih lagi, misalnya di sini saya pilih keluarga ya, tuh. Oke. Kemudian last post, ini saya close lagi. Kemudian misalnya lagi saya mau letakkan yang seperti ini ya, ini gambar-gambar semua ya, news in pitch block ya, misalnya gambar-gambar. Kemudian di sini saya pilih lagi misalnya ya Herbalife boleh lah ya. Jadi nanti postingan-postingan yang ada yang masuk kategori Herbalife itu yang muncul nanti hanya gambar-gambarnya saja, begitu teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini misalnya kita mau letakkan seperti ini ya. Ini ada iklan ya. Ada iklan. Nah, di situ kita bisa letakkan ini kode HTML ya. Nah, untuk meletakkan kode teman-teman bisa pelajari di tutorial bagaimana membuat banner ya. Oke. Kemudian misalnya saya mau pasang lagi, ini ada video yang bergerak seperti ini ya. Ini kita pilih di bagian yang sebentar, begini, ini yang ini ya, scrolling box ya teman-teman ya. Kita klik scrolling box ya, kita pilih mau yang mana ditampilin. Misalnya saya mau tampilin bisnis online ya. Sini scrolling box, number post yang ingin ditampilkan ya. Gitu, oke. Nah, di sini sudah ada beberapa kategori teman-teman ya. 1 2 3 4 5 kategori. Kemudian teman-teman di sini bisa pilih grid. Nah, grid ini ya, grid ini nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, ini ya. Nah, saya tidak pakai untuk yang Mustafa website, tapi saya makainya ini yang slider ya teman-teman ya. Nah, untuk mengaktifkan slidernya itu teman-teman bisa ke bawah, itu ada slider setting, kemudian nanti di enable slider gitu ya, enable slider, maka dia akan muncul slidernya. Nah, sekarang untuk yang panduan ini saya coba grid ya, enable grid ya. Ini saya pilih grid. Oke. Kemudian ini seperti biasa ya, tampilan yang lain, pengaturan yang lain. Nah, kita fokusnya di homepage saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini sudah ada 5 tadi ya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkannya, itu tinggal pilih saja yang mana. Misalnya ini tipenya tipe videos blog. Nah, berarti teman-teman klik saja, nanti akan muncul di sini, kemudian akan keluar pengaturan-pengaturan tersendiri ya. Oke, kemudian terakhir itu jangan lupa teman-teman klik publish ataupun terbitkan gitu ya. Publish, kita publish. Oke, sudah muncul teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat nih hasilnya. Hasilnya di sini view page, kita klik di tab lain ya. Ya, maka akan muncul tampilan homepage-nya seperti ini teman-teman ya, yang udah kita pilih tadi ya. Ini grid-nya ya, seperti ini grid. Kemudian ini ada yang kategori-kategori yang sudah kita pilih tadi ya. Ini ya, ini 2. Kemudian di bawahnya ada yang hanya gambarnya saja. Kemudian ada scrolling blocks tadi ya. Oke, itu dia cara membuatnya. Kemudian misalnya kita ingin mengedit lagi, itu tinggal kita klik di sini edit ya. Ya, ini dia. Misalnya di sini kita ingin edit menambah ya, ingin kita tambahkan misalnya ya, ingin kita tambahkan lagi misalnya yang ini, yang news feature, klik ini grid layoutnya itu lebih banyak ya, gambarnya lebih banyak. Ini kita tambahkan, kemudian kita pilih yang mana yang ingin kita tampilkan, misalnya di sini ini ya. Kemudian di bawahnya itu ada review score, nanti ada dikasih skor. Saya tidak jarang memakai ini ya. Kemudian di grid ini
kita bisa atur di sini kecepatan dari slideshow-nya ya. Ini tinggal kita tarik-tarik saja, kemudian animasinya ya. Kemudian number post yang ingin ditampilkan bisa sampai 30 ya. Artinya kalau misalnya 30, dia nanti akan berganti-ganti teman-teman ya. 10 misalnya nanti akan berganti-ganti. Yang ditampilkan tetap 5, tapi nanti akan diganti-ganti ya. Kemudian saya jarang milih yang ini ya, karena agak ribet nantinya. Kemudian kategorinya juga teman-teman bisa pilih mana yang ingin ditampilkan ya di gridnya. Dan saya memilih untuk menampilkan semuanya. Kemudian misalnya kita mau pakai slider nih, seperti punya saya ini ya, slider ini. Nah, tinggal kita enable saja di sini. Di sini ya, enable. Kemudian usahakan jangan sudah memakai grid kemudian memakai slider ya, itu menurut saya kurang enak dipandang ya. Jadi pilih salah satu, mau pakai grid atau slider. Slidernya di sini bisa flexi slider, kemudian elastic slideshow ya. Oke, kemudian yang grid ini kita matikan dulu ya. Kita ingin melihat nanti previewnya seperti apa. Kemudian animation effect-nya kita bisa pilih di sini. Kemudian kecepatan dari slideshow-nya. Kemudian slideshow-nya itu mau ada slide bar, di sini ada slide bar-nya ya, atau slideshow-nya penuh gitu ya, penuh satu halaman. Kemudian di bawahnya baru kategori dan sidebar. Kemudian yang ingin ditampilkan juga sama, mau ditampilkan 5 slideshow atau berapa gitu ya. Kemudian yang ini biarkan saja default. Kemudian kita klik update ya. Oke, di sini kemudian kita refresh ya. Refresh. Ya, sudah muncul dia teman-teman ya. Di sini ada slider tadi ya, slider yang sudah saya buat. Kemudian ini ada kategori-kategorinya ya. Ya, oke. Nah, ini kan masih di sebuah halaman baru yang kita buat bernama homepage 2 ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya supaya dia ketika pengunjung datang ke domain utama seperti ini, yang tampil adalah halaman yang sudah kita buat tadi ya, tanpa ada apa namanya URL-nya ya, seperti ini ya. Nah, itu caranya teman-teman kembali ke pengaturan yang namanya setting. Kemudian di sini ada reading ya. Kita klik reading. Nah, di sini ada front page, static page ya. Di sini kita pilih yang sudah kita buat tadi teman-teman ya, yang ini ya. Nah, ya. Artinya nanti ketika orang mengunjungi website utama, maka yang muncul adalah halaman tertentu yang sudah kita buat. Jadi dia tidak melihat bagian-bagian yang lain ataupun tidak melihat URL lain ya yang muncul. Oke, kemudian jangan lupa untuk di save change ya. Nah, di sini saya tidak save change lagi ya, karena saya biarkan saja home. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi agar muncul di halaman utama, kita harus setting di reading ya, reading. Kemudian kita pilih front page-nya itu halaman yang sudah kita buat tadi. Oke teman-teman, itu dia bagaimana caranya membuat sebuah homepage ya, atau halaman utama untuk website kita ya. Dan seperti saya katakan di awal, bahwasanya yang kita gunakan adalah term Sahifa. Dan untuk term yang tidak ada seperti ini, itu teman-teman bisa menggunakan plugin atau shortcode ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.